Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa suratihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa awliyaihi wal mursalin wa awliyaihi wa syuhada'i wa sholihin wa ulama'i wal musalihin wa jami'il malaikati muqarrabin wa rusul ila hadrati ma'alihi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man yu'minu ala kasida hadzal kitab sayyidul lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil fiqhi amin. Senajan kaulane sadurunge kalimat al-masiyati ing-atasi maksiat walau bisa dari senajan kelawan sapa ruh
minallahi ta'ala lan antarane Gusti Allah min talabil ilmi saking numre ilmu min talabil ilmi saking numre ilmu min talabil ilmi saking numre ilmu al-hidayatu ibu hidayah al-hidayatu ibu hidayah al-hidayatu ibu hidayah dunia orang maham mujarrid riwayati gawe cerita Badasir mongko humamu siro wa inna mongko setuni al-malaikati malaikat kadasudu iku hasil malaikat laka krono siro adka kita ilmi-robi sawijine adka kita ilmi-robi sawijine malaikat ika basaita takkalane lumangku siro wa kita lan sause teman-teman wa kita lan bahri lan teman-teman ni wa syukuro wa kita lan bahri lan teman-teman iku iwa syukuro Kau birulah kaiku nuona kena purau maring siro wa kita dan bahri dan teman-teman iwa insyukuro atau biru kaiku nuona kena purau maring siro Ika sa'aita takkan itu manjang siro dan kalami Walau bagi sayudo laka berdui siro anna ta'lama apa engkau berdui siro Qoballa sa'turuni kulli sayin saben-saben sawiji Annal hidayati setuhuni pitutuh Annal hidayata setuhuni pitutuh Annal hidayata setuhuni pitutuh Allati kanu kali hidayah Ia asratul ilmi iku warui ilmu iku kendur Dakrul ilma iku warui ilmu iku tutuweni hidayah La hidayatu apa kawitane Wa nihayatu lan mokatan wa zahinu lan dati dohir Wa badinu lan batin Wa la usulan ora tumako maring pungkasan Ila nihayatiha ing iki hidayah Illa ba'da anisa'use Akami bidayati yang muhake bidayah hidayah Akami bidayati yang muhake bidayah hidayah Akami bidayati yang muhake bidayah hidayah Wala asura lan ora nambah Ala inata sebatiniha batine hidayah Illa ba'dal wakuhi angin sa'use kanda Ala inata sebatiniha batine hidayah Wahalang iling-ilingo Anda musirun alaika utawi
ing nafsune sira nafsaka ing nafsune sira wa tantaqina lan uji sira biha qalbaka kelawan bidaya hidayah qalbaka kelawan bidaya hidayah ing atine sira wa ing mongko lamun Sabda-sabda temu sira kalbaka ing atine nira ilaiha maring bidaya ma'ila tinju menangi wa nafsaka lan ing nafsune sira biha kelawan bidaya mudhari atun ing nur mudhari atun ing nur walaha lan maring bidaya qabilatan ing nrimo batula kemon kemalan sira atala ing munggah ila nihayati maring pira-pira pungkasan wa qalbuha lan ing saluruhe wa qalbuha lan ing saluruhe fi biharin dalam segorone al-ulumi biro-biro ilmu fi biharil ulumi ing dalam segorone biro-biro ilmu fi biharil ulumi ing dalam segorone biro-biro ilmu wa illan lamusakabka sira qalbaka ing atine nira indan wajahatika nalikane madhep sira iyaha maring hidayatul hidayah iyaha maring hidayatul hidayah iyaha maring hidayatul hidayah iya musawi kelawan nafsu alaikan du wa'ubil amali lan kelawan lakoni wabil amali lan kelawan lakoni bimutaka al-mukhati lan kelawan bodraki bidaya al-islam
Allahumma 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 inni a'udzu bika 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 min ilmin la yanfa'u Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yus'a'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa'u wa qalbin la yus'a'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah satamani iku inni kaula nuwun rasa a'udzu bika kula ing tuluan a'udzu bika kula ing tuan bil ilmi saking ilmu la yanfa'u kang boten manfaati bakal bilan mana la yusa'u kang boten kusuk wa amalilan amalaki kang boten dipun la yurafa'u kamakan berdoa lan duwane kang boten la yusma'u dipun pirang-pirang wa anna lan sangke kaulihi dikawai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marartu liwat ake ingsun lailatul usri ing wengine den dirungaken bi ingsun bi awani ketemu kelawan biro-biro kawon turratu ing den kuntingi ciparu apa lambase kabeh bimana lawan biro-biro itu kang bunyi binarin saking geni minarin saking geni wakulna mokona koni ingsun kanantum sopo siro kabeh kalu matur kaum kunna na'ulani kulo sayikin alikum marinana kunna na'malu walai kulo sedoni
ini dalam kitab Hidayatul Hidayah diterangkan seorang thalabil ilmi ini, seorang mencari ilmu ini diibaratkan seperti ikan yang berada di dalam segara atau di dalam lautan. Orang yang mencari ilmu itu diibaratkan seperti ikan yang berenang di dalam segara atau berenang di dalam lautan. Ketika sampai melihat ikan-ikan di lautan, semakin ikan itu ada di dalam keadaan bawah, semakin dalam, sampai nanti akan menemukan ikan yang sangat indah, ikan yang sangat cantik, ikan yang sangat istimewa. Dikarenakan apa? Ikan kalau dalam keadaan kedalaman itu paling dalam, itu akan membuat kita ini ketika melihat ikan itu mengagumi dan luar biasa. Dan kita kalau sedang mencari ilmu atau menimba ilmu juga harus sama seperti ikan, harus menyemplung, harus berenang. Kalau diibaratkan thalabil ilmi ini seperti halnya ketika sampean mau mengambil emas, berlian, permata cantik itu di dalam samudra lautan. Saking pinginnya sampean mengambil perhiasan permata intan, mau tidak mau sampean harus berenang seluruh ke bawah kedalaman yang ada intan berlian itu tadi. Ilmu itu seperti ikan atau ilmu itu seperti berlian. Jadi mana ada orang mencari ilmu langsung instan, mana ada kita mencari berlian permata cantik itu tanpa kita tidak mau berkorban dengan rasa payah kita, dengan rasa capek kita, dengan rasa bersabar. Jadi ilmu itu harus sampai cari seperti halnya ketika sampai sedang mencari perhiasan berlian intan permata yang cantik. Semakin sampai telaten, semakin sampai open, semakin sampai istiqomah, pasti itu akan terjadi. Karena yang didahulukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jadda wa jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengabulkannya. Man jadda wa jadda. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan mengijabah, mengamini, mengabulkannya. Kita mencari ilmu itu menjadi santapan zahiriyah kita. Makanan
dohir ialah ilmu. Makanan-makanan dohir ialah ilmu. Ilmu apapun, entah itu ilmu pekerjaan kah, entah itu ilmu perdagangan kah, entah itu ilmu perekonomian kah, entah itu ilmu biologi, entah itu ilmu kehukuman, entah itu ilmu psikolog, entah itu ilmu arsitek, apalagi ilmu-ilmu yang berada di pondok pesantren. Semua ilmu ini ada rujukannya masing-masing. Ilmu kedokteran aja itu banyak variasinya. Dokter hewan, dokter bayi, dokter beranak, dokter gigi, dokter bedah, dokter kecantikan, itu masih banyak versi-versinya. Nah, ketika kita ngomong masalah dokter bedah itu kalau di dalam rumah sakit itu dijadikan dokter spesialis. Nah, kalau sudah dokter spesialis ini ngikutin tingkatan-tingkatan yang di bawah semuanya ini sudah dipelajari semua. Yang dikatakan seperti halnya minimarket. Sampai mau datang perlu apa aja, dokter spesialis ini lihai. Seperti halnya arsitek. Sampai datang ke arsitek, mau pengen bikin rumah kayak apa, pengen bikin gapura kayak apa, pengen bikin bendungan kayak apa, seorang arsitek pasti paham tentang hal itu. Tapi kalau arsitek disuruh kan tidak bisa. Kebanyakan hanya main di otaknya saja. Kecerdasannya ada pada otaknya. Jadi sama ketika sampai mencari ilmu, yang digembleng ini otaknya sampean, bukan badannya sampean. Yang terpenting otaknya sampean ini digembleng. Ya, ketika otaknya sampean ini digembleng, bisa memahami ilmu-ilmu apapun yang diajari di pondok pesantren, barulah sampean akan digembleng kolbunya, hatinya, dengan sholat malam, dengan puasa, dengan riyadhah, dengan wiridan. Agar apa? Agar otak sampean biar tidak menjadi otak-otak yang pelupa, biar tidak menjadi otak-otak yang pelupa. Perbedaan orang alim dan orang biasa ketika lupa itu beda derajat. Ada seorang alim, beliau sudah sepuh, usia 60 atau 70. Tapi beliau ini pelupaan, pikun. Pelupaannya ini luar biasa. Terkadang sampai beliau itu melakukan sholat subuh 3 kali, 4 kali, diulang-ulang. Dia itu merasa saya ini belum sholat. Tapi kalau kita seperti ini, jangankan berkali-kali, terkadang belum sholat, sholat, belum sholat, tapi seakan-akan ini sudah sholat.
Seperti halnya ketika waktu zuhur atau waktu maghrib. Misalnya kita ini berada di waktu maghrib, kita ini enak-enak sholat maghrib, wiritan belum selesai, sudah ada, tapi kita ini masih wiritan. Ini kalau sampai kita tidak digembleng wiritannya, akan bahaya. Waktu sholat bisa, tapi kita seakan-akan yakin kalau kita ini sudah sholat isya, karena kita di waktu itu duduk sedang melakukan wiritan setelah sholat maghrib. Ini kan yang akan menjadikan bahaya-bahaya lupa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pelupanya itu sudah sholat, tapi kita gak yakin kalau kita itu sudah sholat terus, ini lupanya yang disenangi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sampai itu menimba ilmu, gimana caranya sampai ini berhasil tidak berhasil, yang terpenting sampean giat belajar. Karena dahulunya Ibnu Athaillah Iskandari, tidak ada orang yang bodoh. Orang bodoh itu tidak ada. Yang ada itu hanya orang yang malas, orang yang mager. Kalau sampean sudah kena malas, meskipun sampean cerdasnya seperti cendekiawan sastra, kalau sudah malas, habis itu sudah ilmu yang sampean kuasai. Dan ketika sampean sedang mencari ilmu atau menimba ilmu, ikan-ikan di lautan atau di tambak mendoakan sampean. Ikan-ikan itu mendoakan sampean. Makanya pondokan-pondokan salah, tidak boleh makan hewan yang bernyawa di dalam laut maupun di dalam tambak. Tidak diperbolehkan ketika di waktu sedang mencari ilmu. Kalau sampai kepingin jadi seperti santri-santri pondok sawah, jangan makan hewan-hewan yang bernyawa wabil khusus di dalam lautan atau di tambak. Karena itu mendoakan sampean. Karena itu mendoakan sampean biar sampean di pondoknya mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkah. Nah, kalau sampean doyan makan ikan, entah di laut, entah di tambak, berkurang itu nanti doanya. Karena sampean senang makan. Jadi ketika mencari ilmu, pengen sukses, pengen mulia, harus berkorban. Sampai harus berkorban. Mending yang paling gampang, boleh makan semuanya, tapi jangan berlebihan. Kalau bisa, perut sampean agak berikan bunyi kucuk. Jangan sampai enggak bunyi. Itu nanti malaikat itu akan mencatat. Ketika itu mencatat, pasti sampai itu dihitung dan ditulis sampai masuk dalam perkara tirakat yang sedang
sedang menjalani di pondok pesantren. Jadi saat itu sedang tirakat, berada di pondok pesantren dalam naungan seorang guru yang membimbing. Kenapa kok kita harus mencari ilmu? Kenapa kita harus memahami ilmu? Kenapa kita harus bisa memilih masalah ilmu? Karena sejatinya ilmu itu akan menjadikan kita bisa menguasai diri kita sendiri. Ada di dalam pewayangan, namanya itu Raden Werkudara. Raden Werkudara ini diceritakan seseorang yang mencari guru itu sampai masuk di segoro lautan. Saking pengennya ilmu laduni itu beliau itu masuk di dalam segoro lautan. Gara-gara apa? Gara-gara seorang Werkudara mempunyai guru. Guru ini mengarahkan, nek awakmu pengen ngerti, nek awakmu kepengin oleh ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan, ilmu apapun itu ilmu yang kau pingini, sampean harus nyebur tondro di muka. Harus seluruh di tondro di muka. Tondro di muka itu tondro segoro, di muka itu di bawahnya laut. Seorang Werkudara dengan gagah beraninya mengucapkan samina wa ata'na. Samina wa ata'na. Saya siap menjalankan semua perintah-perintahnya seorang murabbi, seorang guru, seorang mursyid akan saya laksanakan. Ketika cemplung, baru itu ketemu. Ketika sudah ketemu, beliau itu naik ke atas. Ya seperti orang-orang cendekiawan, orang-orang yang memiliki kecerdasan tersendiri. Kita itu juga harus seperti itu, atau kita juga harus seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo itu saking penginnya diakui muridnya Kanjeng Sunan Bonang, disuruh bersemedi atau bertapa terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membersihkan hati-hatinya yang kotor, guna membersihkan hatinya yang rusuh, untuk membersihkan hatinya yang keras seperti batu. Ketika itu sudah kita jalani, terus kita itu menimba ilmu, mencari ilmu, cepat paham, cepat mudeng, cepat ngerti. Jadi sampean ini juga harus sama kayak di tradisi Banten. Banten itu kalau mau mencari ilmu harus wiritan terlebih dahulu. Ya kok moro-moro itu langsung dikasih ilmu ini, enggak. Jadi disuruh wiritan dulu, tirakat dulu, barulah seorang guru akan memberikan ilmu yang sampai butuhkan. Ketika kita sudah memiliki ilmu, ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita ini bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Karena
Dan di dalam kitab diterangkan ketika orang-orang min ahli ibadah, ketika orang-orang min ahli ilmi masih memakan barang-barang yang haram ataupun barang-barang yang haram dan barang-barang yang subhat, itu seperti halnya mereka membangun istana di atasnya lautan yang penuh ombak. Jadi sampean-sampean ini ketika sampean menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang rajin ibadah, jangan sampai sampean memakan barang-barang yang haram ataupun barang-barang yang subhat. Barang-barang yang subhat itu barang-barang yang tidak jelas asal usulnya. Ketika orang alim, orang rajin ibadah memakan seperti itu, seperti halnya membangun singgasana kerajaan di atas samudra lautan yang ada ombaknya. Mau tidak mau, pondasi itu akan hancur berkeping-keping. Kalau sudah hancur, binasalah semua orang yang seperti itu. Jadi untuk membedakan kita menuju perkara yang bagus dan perkara yang jelek, ketika kita pandai-pandai untuk ilmu pengetahuannya, minimal kita itu bisa mengurangi maksiat-maksiat yang Allah larang. Jadi kita ini hidup di dunia penuh kemaksiatan. Dengan adanya kita itu mempunyai ilmu meskipun sedikit, kita ini bisa menyegah kemaksiatan-kemaksiatan itu. Karena semua yang ada tempat maksiat itu akan menjadi gembong-gembongnya syaitan. Gembong-gembongnya syaitan yang terlaknat ataupun yang terkutuk. Untuk mempersiapkan diri kita, mana tempat yang bagus, mana tempat yang jelek, mana yang dilarang oleh agama, mana yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nomor terakhir, ini tidak ada pilihan. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah tidak ada pilihan. Jadi harus dilakukan bareng-bareng tanpa terkecuali. Yang pertama, dunia ini akan rusak ketika dunia ini dipenuhi ulama-ulama atau orang-orang yang alim tidak bisa mengamalkan ilmunya untuk kemanfaatan semua orang. Dan yang nomor dua, dunia ini akan rusak juga ketika orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam tidak mau belajar ilmu pengetahuannya untuk persiapan jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep ini, entah seorang alim, entah seorang awam atau orang bodoh, orang gak ngerti, orang belum ngerti, sama-sama mempunyai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang gak memiliki tanggung jawab itu akan kita lepas ketika kita sudah masuk di alam kubur. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang bernyawa pasti akan mati.
Ketika sudah mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepadanya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita terlepas dari pertanggungjawaban yang ada di dunia. Itu pun kalau di dunia ini kita berhati-hati, kalau kita menyenengin hatinya Allah, mengikuti peraturan-peraturannya Allah, pasti Allah akan memberikan kita kehidupan layak di ila yaumil akhirah, di alam akhirah atau di alam akhirat. Tetapi kalau kita hidup di dunia, bikin gundah gulana, bikin kemaksiatan, akan diringkus oleh Allah, akan dikumpulkan oleh para syaitan di neraka Wen. Neraka Wen itu neraka yang paling terlaknat atau terkutuk. Biasanya neraka Wen itu selamanya, seumur hidup selamanya. Tapi kalau di atasnya itu masih dapat pertimbangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kepingin tahu tahap-tahapnya, sampai itu bercermin pada penjara-penjara. Kalau hanya sekedar penjara di Kapolsek Bangsal, itu 1 hari 2 hari bisa sampai dikeluarkan. Tapi kalau sampai ini di penjara di Polres, di Sidoarjo, di Polres Jember, itu tidak ya bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tapi kalau sampai itu lihat penjara di Kapolda, itu bisa tahun-tahunan. Tapi kalau sampai melihat penjara Nusa Kambangan, itu seumur hidup atau sampai mati. Seperti itu tahap-tahap neraka itu ya. Gambaran ini sudah ada di dunia. Jadi nggak usah terlalu jauh-jauh sampai itu mikirin surga itu nanti kayak apa ya, neraka itu nanti kayak apa ya. Ya sudah, lihat di dunia ini sudah cukup. Di dunia ini sudah cukup. Mau lihat neraka yang model apa itu ada di penjara. Tahap ini, tahap ini, tahap ini, tahap ini, tahap ini, tahap ini, semuanya komplit. Nah kalau surga ini, daunnya ulama-ulama salah. Ini gambaran-gambaran kalau hati kita itu senang, hati kita itu tenang, hati kita ini tawakal, hati kita sabar, hati kita itu ikhlas, hati kita nerimo pandum, nerimo dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Jadi surga itu bukan ibarat kata, oh saya bisa kemana, oh saya bisa kemana, oh saya bisa kemana, bukan. Surga itu kalau di dunia, surga dunia itu diibaratkan kita ini bisa memerdekakan kita tanpa tanggung jawab apapun. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kita itu tidak bersunung. Itu surga dunia. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan surga dunia? Ulama-ulama sepuh dulu, ulama-ulama kuno dulu, saking pengennya masuk di surga dunia untuk mempersiapkan malaikat Israel menjemput nyawanya, seorang ulama itu meninggalkan dunia yang kaya raya, meninggalkan pesantren, meninggalkan santri, meninggalkan jamaah untuk apa? Untuk bikin sebuah komplek di tengah hutan, di gunung-gunung. Itu yang dikatakan surga dunia. Bukan kok malah yang bergelimangan harta, bukan kok malah bergelimangan kesenangan urusan dunia. Sampai lihat ulama-ulama kuno, semakin sugih, semakin besar pesantrennya. Suatu saat itu
akan zuhud, meninggalkan perkara-perkara yang menyibukkan di dunia, seperti santri, juga tanggungan ila yaumil qiyamah, seperti hartanya tanggungan ila yaumil qiyamah, seperti pondok pesantrennya tanggungan ila yaumil qiyamah. Makanya semuanya ditinggal. Semuanya ditinggal, yang dimiliki, bahkan mobilnya, bahkan pesantrennya yang besar, bahkan ribuan santrinya, bahkan apapun yang dia miliki itu ditinggal. Ulama-ulama salah, ulama-ulama kuno, seperti halnya Kanjeng Sunan Muria. Kanjeng Sunan Muria itu maha gurunya orang-orang di daerah Muria. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat itu berada di tengah-tengah titik-titik perkotaan. Kalau sampai mau ziarah yang ulama wali yang zuhud, ialah Kanjeng Sunan Muria. Pondok pesantrennya itu di bawah aslinya. Tapi beliau ketika sudah pondok itu besar, beliau itu bangun di tengah gunung. Sampai meninggal pun juga di tengah gunung. Itu orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang wara, takut kalau ikut hiruk-pikuk, takut kena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kena bencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai ini ketika min alil ilmi, min alil ibadah, jangan sampai yang ini memakan barang-barang yang subhat atau barang-barang yang haram. Wallahu a'lam.